pendukung saling pasang calon ini pokoknya saling gontok-gontokan. Oh ya Allah, dah. Ngaku lah cak itu ya. Nama tahun politik lah. Tahun politik ini ya selalu gitu kan, siru pikuk. Tapi sebenarnya Bu, cak mana dan politik dalam Islam itu? Nah, mana politik dulu ya? Iya, politik dalam Islam itu sebenarnya riayah semuanya. Bagaimana mengurus urusan rakyat? Urusan rakyat itu kan mengurus kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dengan syariat. Politik dalam Islam. Hanya memang politik di dalam demokrasi ini selalu identik dikaitkan dengan pemilu kepentingan 5 tahunan ini ya kan? Iya. Nah, karena itulah itu menandakan bahwa partai politik dalam demokrasi itu sendiri sebenarnya tidak bekerja. Oh, iya, karena umat tuh kok taunya politik itu cuma pemilu, ya kan, merebut kekuasaan, ya kan, sehingga berarti memang yang ditampak, yang diihsan, yang dilihat oleh umat itu partai politik itu, ya itulah gawenya, ya kan, itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam Islam tuh ada kan partai politik itu? Iya, justru politik dalam Islam itu mulia, partai politik Islam itu sangat mulia. Kenapa? Dia adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang mengorganisir dirinya dan pikirannya itu sudah tinggi. Iya. Kenapa? Tujuannya adalah bagaimana kepentingan manusia ini itu diurus dengan syariat secara kafah. Nah, tugas partai politik itu tadi ya kan? Iya, tugas partai politik tadi kan apa dia? Satu tadi mengedukasi umat ya. Mengedukasi umat agar umat itu sadar hidupnya itu harus diatur dengan Islam secara kafah. Namanya kesadaran. Membangun kesadaran ini itulah mengedukasi, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, dia melakukan artikulasi. Dia itu menyuarakan apa sih aspirasi rakyat, apa aspirasi umat, gitu kan? Nah, kemudian dia melakukan advokasi. Nah, ya. Advokasi itu dia melakukan pembelaan terhadap kepentingan umat yang nggak becus diurus oleh pemimpin. Dia melakukan pembelaan. Kemudian satu lagi fungsi partai politik adalah agregasi ya. Agregasi dia menggabungkan berbagai kepentingan untuk diperjuangkan bersama. Nah, terakhir barulah representasi atau kontestasi yang kita lihat di dalam pemilu, dalam demokrasi ini yang 5 tahunan itu. Nah, jadi berarti partai politik di dalam demokrasi ini hanya melakukan yang keempat tadi. Sibuk setiap 5 tahunan. Tigonya udah digawe kenyo. Nah, tiga udah digawe kenyo. Nah, harusnya partai politik Islam itu ngawe kendalo. Hanya memang ya, karena ini adalah di dalam demokrasi, tidak mungkin partai politik yang berideologi Islam yang tujuannya itu adalah melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya sistem pemerintahan diwariskan oleh Rasulullah, yaitu al-khilafah Islam, maka tidak mungkin. Kenapa? Karena itu memilih orang-orang yang akan membuat hukum. Iya, ya. Nah, sementara di dalam Islam itu kan inil hukmu ilallah, ya kan? Hak menentukan hukum itu hanya Allah, tidak boleh pada manusia. Nah, kalau demokrasi kan menentukan hukum halal haram itu manusia. Iya, anggota DPR bersama pemerintah kan. Bisa jadi kaget yang halal diharam kenyo, yang haram dihalal kenyo. Untuk aurat kan wajib, ya kan? Tapi dalam demokrasi mubah, ya kan gitu. Helm wajib. Nah, helm wajib kan. Nah, gitu. Itu cerita contohnya kan. Nah, laju kan Bu kan lagi sibuk nawang nih herok pekok masalah tahun politik nih. Nah, kita sebagai umat yang cita-citanya tuh pengen Islam tuh tegak, pengen diatur sama Islam secara kafah, pengen sejahtera sama Islam kayak itu. Nah, apalah gawe kita nih, apa yang harus kita lakukan, apa kontribusi kita kayak itu. Fokus tadi membangun kesadaran politik umat tentang Islam, ya kan? Itulah edukasi tadi.
yang maka tigo dak digawe tigo dak digawe ke tadi. kita dia. Maka jadilah bagian dari partai politik Islam yang berideologi Islam yang melakukan ketiga tadi. Nah, soal kontestasi kita tinggal Nasrullah ya kan. Siapa nanti yang Allah akan tetapkan memberikan pertolongan kepada partai politik tadi sehingga kemudian dia mendapat penyerahan kekuasaan dengan redo ya kan. Itu istilah hukmi itu ya kan. Cak metode Rasulullah kan cak itu. Nah, cak itu. Jadi kita memang ketika menegakkan Islam tidak usah noleh-noleh kemana-mana. Asli. Tidak boleh bergensok sedikit pun. Cuma Rasul yang jadi contoh. Kita masuk kamar mandi lagi nyontoh mana Rasul. Asli. Ya apa lagi nak milih pemimpin? Mana Islam tak ngatur ya kan? Ah, iya bener nian itu. Pak, urusan besar yang menyangkut uang banyak. Islam tak ngatur. Yang bener baik ya kan? Nah, maka kita harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah bagaimana menegakkan daulah Islam pertama di Madinah. Rasulullah melakukan edukasi umat. Di mana? Di Mekah, kan gitu? Iya. Kemudian Rasulullah mendapat penyerahan kekuasaan dari dua suku besar Auf dan Khazraj di Madinah. Itulah yang akan kita lakukan juga. Perkara nanti siapa sih yang akan membantu kita? Kita terus aja edukasi. Hanya dakwahnya kan di manajemen. Ada yang bagian umat awam, Iya. ada yang bagian tokoh, ya kan? Ada bagian oncak-oncak di negeri ini, kan? Iya. Tetaplah didakwahi, mau diterima, tidak diterima. Kita berusaha terus sampai satu saat kemudian Allah buka hati para tokoh itu, kemudian nanti mereka oh betapa hebatnya Islam itu mengurus manusia. Kemudian mereka oke, kalau begitu kami sudah sadar ya kan, apakah kami ingin menginginkan Islam karena mereka adalah tokoh, mereka akan menggerakkan umat kan gitu. Sehingga ketika terjadi, saya yakin maka demokrasi sudah nampak sekali keburukannya. Satu saat akan stagnan kita, maka orang menunggu solusi. Siapa yang siap solusinya kecuali partai politik yang berideologi Islam tadi. Maka dia menawarkan solusi. Nah, karena itu marilah ya kita menjadi bagian ini, karena ini pahalanya besar kan. Iya. Seperti Rasulullah sebelum menegakkan daulah Islam di Madinah, maka para sahabat itu besar sekali pahalanya. Kalau lah tegak ya berkurang kan pahalanya. Pahalanya semon beda ya. Nah, terakhir Bu, apa lah pesan dari Ibu untuk umat-umat muslim yang di luar sana cak itu nah. Ya. Jadi tidak usah baper gino dalam hirup demokrasi 5 tahunan ini ya kan. Asli baper. Ya kan, baper kita berpihak si A si B ya kan, ujungnya kita berbala ya kan, padahal sesama umat Islam yang ditegakkan bukan Islam. Kan habis energi kita, maka fokuslah kita mengedukasi umat tentang Islam. Ada keluarga diedukasi, ada tetangga diedukasi. Jangan pernah takut. Tentu saja agar kita mampu mengedukasi, kita mengedukasi diri dulu dong. Maka yuk ngaji kan, kaji Islamnya secara kafah, baru terbit keinginan kita untuk mengedukasi umat. Gitu ya. Ayolah kalau itu yuk ngaji Bu.